Karena di diskusi saya di channel saya, kita bersama belajar mengenal ular itu yang berbisa ataupun yang tidak berbisa ya teman-teman. Nah, langsung saja ke topik. Alhamdulillah, puji syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan mukjizatnya kepada saya, dimana mungkin teman-teman separuh sudah tahu ya, bahwa dalam 1 atau 2 minggu ini tadi barusan saya kecelakaan di KC ataupun digigit kobra ya teman-teman, dimana sekarang saya masih tahap pemulihan, dan juga saya sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat berterima kasih dengan Yang Maha Kuasa. Berarti saya tidak sia-sia selama ini memperkenalkan dengan masyarakat ular itu yang berbisa dengan tidak berbisanya ya teman-teman. Dimana kalau ular yang tidak berbisa itu saya berani sembarangan menggigit dari badan saya. Kenapa ular yang berbisa saya tidak berani? Nah, berkat izin Tuhan saya digigit sama KC di bagian paha. Boleh di sini kameranya. Ini masih tahap pemulihan nih teman-teman, dimana di sini udah mengempes semua, dan di sini masih ada pembengkakan di area gigitan, di area bit ya teman-teman nih. Sini udah kering, tapi dia masih belum kita berikan banyak gerakan ya teman-teman, karena di area gigitan ini dia banyak otot-otot kaki yang kalau kita berjalan itu yang mengencang. Jadi saya nggak berani terlalu banyak memberikan gerakan ya teman-teman. Dan dimana juga saya satu hari sama Mas Haji Rahmat almarhum, saya turut berduka cita atas meninggalnya beliau, SIOP Yayasan Ular Indonesia. Jadi saya ataupun Mas Haji Rahmat itu bukanlah seorang dukun ataupun pawang. Saya paling tidak suka dipanggil pawang ataupun dukun ya teman-teman. Dimana yang namanya Raja Ular King Cobra, dia itu tidak mengenal dukun sama sekali ataupun pawang teman-teman. Sudah banyak sekali pawang dan dukun itu tumbang gara-gara King Cobra ini. Memang apa saja yang kita mainkan, apa saja yang kita lakukan, itu semuanya ada efek sampingnya, tergantung dengan Yang Maha Kuasa. Dan saya masih diberikan untuk menjalani hidup sehari-hari, walaupun nantinya keadaan kaki saya seperti apa ya teman-teman, saya selalu berterima kasih, puji syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan mukjizat kepada diri saya. Saya diberikan sama King Cobra, itu menunjukkan bahwa saya ini bukan siapa-siapa. Tiada yang lebih ibaratnya tiada yang lebih berkuasa di dunia ini kecuali Allah yang Maha Besar. Tidak ada yang bisa melebihi kuasa Allah. Jadi sepandai-pandainya apa manusia ataupun tupai itu melompat, nanti dia akan jatuh sendiri. Nah, dimana juga saya pernah berbicara tentang digigit kobra ya, King Cobra. Saya percaya di dalam dunia ini ada 3 hal yang saya percaya ini teman-teman. Yang pertama, alam nyata yang sekarang kita rasakan. Yang kedua, alam gaib. Itu pilih-pilih orang yang bisa melihat alam gaib itu. Kalau orang seperti kita ini nggak akan mampu teman-teman. Yang ketiga, yang saya percaya dalam diri saya itu adalah Allah Maha Besar. Sebab walaupun King Cobra sekalipun menggigit, itu pernah saya bilang di video-video sebelumnya, walaupun King Cobra itu sekalipun menggigit, kalau Tuhan yang di atas belum berkehendak, nggak akan terjadi. Karena urusan ajal itu Allah yang mengatur. Syukur alhamdulillah, apa yang saya bicarakan di video-video sebelumnya, Allah menjawab doa saya. Berarti saya ini bukan siapa-siapa gitu. Dan kita juga bersama ini belajar mengenal ular yang berbisa dengan tidak berbisa. Apa tujuannya? Yaitu tadi edukasi ya teman-teman. Dimana ini kejadiannya belum sampai 2 minggu ini. Mas Rahmatnya itu hari siangnya, saya malamnya. Kalau nggak salah, saya hari Rabu malam Kamis teman-teman, minggu belakang terbit KC.
pas melakukan atraksi. Saya memang sengaja memang main atraksi, bukan saya berkedok edukasi, bukan. Saya melakukan atraksi. Nah, di salah satu tempat hiburan ya. Tuh, saya mengadakan atraksi. Dan mau penutupan saya digigit oleh king cobra, di mana ular itu panjangnya sekitar 2,5 meter ya. Dan di mana masa kritis yang saya lalui, imobilisasi yang saya lakukan itu pertama yang saya lakukan teman-teman, imobilisasi yang saya lakukan yang pertama setelah kebit KC king cobra, saya meminum minyak tanah 2 sendok. Tapi dengan keadaan saya itu tidak panik ataupun jangan cemas. Nanti kalau cemas dia langsung cepat mengikuti sistem pergerakan kita, ataupun lebih diberikan banyak gerakan itu akan cepat mengikuti pergerakan kita. Bisa racunnya itu. Dia itu sebenarnya bisa racun ular ini dia tidak mengikuti darah ini teman-teman, melainkan mengikuti saraf. Jadi saya minum minyak tanah 2 sendok, terus saya imobilisasi, cuman saya ikat di sini, berhubung saya nggak ada papan untuk membalur kaki saya, terus saya ikat di sini. Dan langkah kedua yang saya lakukan, saya memasak air panas yang lagi mendidih, terus saya siram sedikit demi sedikit yang masih panas mendidih itu. Nah, terus langkah ketiga, saya ambil 1 potong bawang merah, saya ambil kapas. Di kapas itu saya lumuri dengan minyak tanah, terus saya taruh di sini, terus saya bakar. Setelah saya bakar, saya pekan sama gelas seperti untuk yang kita minum ini ya teman-teman, pakai gelas seperti ini. Nah, dimana dia akan menyedot, dimana api di dalam gelas itu dia akan padam, menyedot tempat KC itu. Alhamdulillah darahnya keluar. Saya nggak tahu racunnya keluar atau enggak, itu nggak tahu saya teman-teman. Yang penting imobilisasi sudah saya lakukan. Terus berkisar setengah jam langsung saya dibawa ke rumah sakit, disuntikkan dengan abu ya, anti bisa ular double itu, di Rumah Sakit Umum Kabupaten Rejang Lebong. Jadi hal yang saya rasakan dikala saat-saat susah, saya ingin berbicara tentang itu ya teman-teman. Mungkin ini sudah diberikan kekuatan oleh Yang Maha Kuasa. Sebab yang saya rasakan di kala masa kritis itu teman-teman, yang pertama sekali saya rasakan, dari 100% sistem saraf tubuh kita, itu yang berguna cuma 2% itu teman-teman, 20% yang berguna. Napas di situ, pergerakan cuma di situ 20%, yang lainnya 80% itu mati total. Ini saya nggak bisa bergerak, ini nggak bisa bergerak. Dimana saya dalam mobil itu saya duduknya seperti ini, karena mobil kecil itu, mobil masyarakat di sekitar sini ya, mobil ya. Saya duduk seperti ini, jadi posisinya mobil itu ke kiri, saya ke kiri, mobil itu ke kanan, saya ke kanan. Jadi yang di sebelah saya inilah yang mengerti keadaan saya itu, mengangkat kepala saya, membuat saya lurus seperti itu. Sebenarnya pas saya dibawa ke rumah sakit itu teman-teman, kita sedikit bercerita ya teman-teman, apa yang saya rasakan di saat setelah di KC. Itu rasanya lidah saya itu sependek ini teman-teman. Bibir atas dengan bibir bawah itu nggak bisa bersatu lagi. Itu ada sisa sedikit napas. Dan juga saya membuang ludah nggak bisa lagi, terus saya muntah, berbusa. Terus udah sampai rumah sakit, dimana di rumah sakit itu nggak ada abunya teman-teman, nanti bisa ularnya, apalagi jenis king cobra. Gitu. Jadi berkat bantuan perawat-perawat di rumah sakit, terus keluarga-keluarga saya yang dari tempat saya tinggal saya ke rumah sakit itu mencari abu. Jadi alhamdulillah dapat anti bisa ular serum, ataupun yang sering dipakai untuk kobra ya teman-teman. Tapi kalau untuk king cobra itu sebenarnya belum ada. Tapi karena Allah itu maha besar, saya buatlah seperti ini teman-teman, masih bisa berbicara, masih bisa mengambil napas yang segar.
saya sangat bersyukur karena tidak kuasa lain selain Allah yang Maha Besar Sang Pencipta ya teman-teman. Jadi yang saya rasakan itu yang pertama-tama mata, semuanya pergerakan itu mati total teman-teman. Yang cuma bisa bergerak itu seperti ini teman-teman, yang cuma bisa bergerak. Tangan saya terkunci seperti ini, jadi yang bisa bergerak cuma ini doang. Terus sama ujung jari dan ini masih bisa seperti ini. Jadi kalau untuk mau mengangkat seperti ini itu nggak bisa lagi teman-teman. Jadi mau diangkat ya itu jatuh lagi, mau diangkat jatuh lagi teman-teman. Jadi sangat mengerikan masa-masa itu teman-teman. Tapi walaupun mengerikan, dari rumah sampai rumah sakit, apapun yang perawat, apapun yang keluarga lakukan terhadap saya pas di dalam perjalanan maupun di rumah sakit, itu saya sadar semuanya teman-teman, karena saya terus mengatur stabil pernapasan saya. Terus di sini saya sudah menyangkut dahak, tersangkut dahak. Nah disitulah saya masih bertambah kritisnya pas mau dimasukin penyedotan dahak ke sini, saya kejang-kejang. Setelah itu ada adik ipar saya, dia bilang itu memberhentikan sama dokter itu jangan disedot lagi. Alhamdulillah begitu dicabut sama dokter, diangkat kepala saya lagi posisi seperti ini sama adik ipar saya, napas saya kembali lega, walaupun napas itu sebesar jarum jahit teman-teman. Bayangkan itu, dimana dari jam 10 malam itu sampai ke besok harian Jumatnya, yang saya rasakan itu adalah yang pertama sini susah nelan, mata saya bisa terbuka, harus begini teman-teman, diangkat begini mata saya. Itu juga yang dapat saya rasakan vertigo ya teman-teman. Itu betul di konten saya itu, yang dapat dirasakan itu vertigo. Dimana vertigo ini kita melihat satu orang itu seperti 10 orang gitu teman-teman, seperti kunang-kunang yang kita rasakan. Jadi pesan saya buat pemula-pemula, buat teman saudara dingin, reptil, berhati-hatilah dalam menghandle king cobra. Berhati-hatilah dalam menghandle king cobra. Sebab racun king cobra itu adalah jenis kandungannya yang paling banyak ya teman. Dari mulai neurotoksin, pokoknya banyak lagi itu kandungannya teman-teman. Saya lupa juga itu. Yang saya rasakan sekarang ini, saya bersyukur masih diberikan kehidupan. Nih, mungkin teman-teman masih mau melihat bekas gigitan. Nggak apa-apa nih, duduk di sini kita. Nih. Ya, nih masih pembengkakan di sini teman-teman. Kemarin di sini bengkak semua ini teman-teman. Nih di sini bengkak semua. Nah sini cuman di sekitaran ini aja yang masih bengkak keras nih teman-teman. Jadi alhamdulillah saya diberikan keselamatan dengan Yang Maha Kuasa ya teman-teman. Buat teman-teman di rumah selalu waspada, jangan pre-handle ya, walaupun mau menghandle king cobra ya teman-teman. Mas Haji Rahmat sudah meninggal, Siok Yayasan Ular Indonesia ya teman-teman. Beliau itu sama seperti saya, dia tidak mau dipanggil pawang. Memang kami itu bukan pawang ya teman-teman. Gitu. Kami hanya memberikan pemahaman, apa yang kami tahu kami berikan kepada masyarakat. Cara penanganan, cara mengenali ular yang berbisa dan yang tidak berbisa ya teman-teman. Jadi beliau dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa, dia digigit king cobra ya teman-teman. Itu kalau nggak salah warna king cobranya gold, kuning, seperti ya kuning seperti itu. Mana penanganannya terlambat ya teman-teman. Ya mungkin udah jalan beliau seperti itu. Kita doakan semoga beliau itu ditempatkan di sisi Allah, ditempatkan di surga Allah. Kebaikan beliau selama menjalani kehidupan ini diterima di sisi Allah ya teman-teman. Dan buat keluarga yang ditinggalkan selalu tabah, jangan lupa memberikan doa untuk Mas Haji Rahmat ya. Nah, jadi saya sangat-sangat bersyukur alhamdulillah masih terpilih dalam golongan orang yang dipilih
Tuhan ya teman-teman, yang dipilih Allah masih bisa untuk menghisap nafas segar, dimana anak istri saya sudah menangis teman-teman. Memang dulu pernah saya kegigit sama yang namanya kobra, tapi bukan king kobra ya teman-teman, jenis naja sumaterana ataupun kobra sembur gitu. Tapi kalau untuk king kobra luar biasa, jadi luar biasa. Dulu kalau untuk king kobra itu saya nggak sempat kegigit, cuma kecantol, tapi karena cepat kakak-kakak yang masih bukan dulu menangani, alhamdulillah nggak ada ini yang di apa namanya, yang disidap ataupun yang dirasakan ya teman-teman. Nah, gitu. Mungkin buat teman-teman di rumah cukup itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.